Kompas Petang berlanjut, saya Tifa Solesa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hadir dalam rapat tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Dalam rapat, Megawati mengingatkan soal dansa politik yang masih akan terjadi hingga pendaftaran Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum. Dalam rapat tim pemenangan Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hadir untuk memberikan arahan. Sekjen P3 Arwani Tomafi menyebut Mega mengingatkan saat ini semua partai sedang berdansa politik. Namun semua dansa itu akan berhenti saat masa pendaftaran di KPU pada 19 hingga 25 Oktober mendatang. Dalam rapat tim pemenangan Ganjar kemarin membahas finalisasi struktur tim. Dalam politik ya tentu meminjam istilah Bu Mega tadi disampaikan sekarang ini semua sedang berdansa ya, dan pada saatnya nanti musik akan berhenti ketika tiba hari partai-partai politik harus mendaftarkan calon-calon presiden, calon-calon wakil presidennya di KPU. Sehingga seperti apa realitas politik, seperti apa peta yang akan disuguhkan dalam kontestasi pemilu 2024 nanti akan bisa digambarkan dari hari itu ketika musik dimatikan semua kan gitu, dan tidak ada dansa-dansa lagi gitu. Dansa dan dinamika politik terus berjalan. Partai pengusung Capres masih membuka semua kemungkinan hingga nantinya pendaftaran dilakukan ke KPU. Pekan ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan. Bahasannya terkait peta politik saat ini. Dinamika soal wacana dua poros di Pilpres pun masih dinamis. PDI Perjuangan bahkan tak menutup pembicaraan soal ini dengan Gerindra, termasuk mempertemukan Megawati dan Prabowo. Ya boleh aja lah, orang akrab kok, nggak ada apa-apa. Ya mungkin di pembicaraan itu ya gimana, oke nggak, ya boleh aja gitu. Boleh apa ya, tanya sama Bu Mega sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dinamika politik ini, dan ya saya berharap semuanya yang terbaik. Capres-capres yang ada hari ini semuanya itu dekat dengan kami. Jadi nggak ada apa-apa, nggak duduk dibilang musuhan, duduk bareng ada apa sih gitu. Biasa-biasa aja gitu kan, nggak ada yang musuhan, semuanya dekat akrab aja. Ini kan. Kemarin Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto memberi respon soal pertemuan Luhut dengan Puan. Menurut Erlangga, pertemuan soal ini sudah dikomunikasikan. Tak hanya itu, Erlangga menyebut pertemuan itu pastinya membahas politik. Apa yang dibicarakan gitu Pak? Oh, itu kan pertemuan beberapa minggu yang lalu tuh. Iya. Biasalah, itu sudah. Ya tapi ada koordinasi dengan Bapak dengan Pak Luhut gitu? Komunikasi sudah ada. Apa yang dibahas saja Pak? Yang dilaporkan? Banyak lah yang dilaporin. Soal pemilu? Soal pemilu. Yang dibahas pertemuannya soal pemilu? Soal politik udah pasti kan. Satu ketua DPR, satu Pak Menko. Oke, tapi ada anggapan bahwa itu siasat Mbak Puan menarik Golkar ke koalisi, itu benar nggak sih Pak? Kalau itu harus ngomong langsung. Terima kasih. Soal kemudian apakah ujung pembicaraan keduanya akan mengubah konstelasi poros yang ada? Tentu waktu yang akan menjawabnya. Dinamika jelang pendaftaran Pilpres masih akan dinamis. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati pun kemarin menyinggung soal dansa politik yang akan terus berlangsung dan akan berhenti saat partai harus mendaftarkan calon-calonnya di KPU. Tim Liputan Kompas TV. Terkait pesan Megawati soal dansa politik yang terjadi hingga pendaftaran Capres dan Cawapres, kita diskusikan bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung saat ini Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus. Juga bergabung juru bicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto Wihadiwianto dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore semuanya, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Deddy, Bu Mega bilang kalau mengutip pernyataan dari Pak Arwani Tomafi dari P3, semua sedang berdansa
semua partai politik ini sedang berdansa. Konteksnya apa sebetulnya? Konteksnya kan Ibu ingin menjelaskan bahwa pada saat ini dinamika terkait pencapresan itu kan masih sangat tinggi ya, masih sangat dinamis. Di mana semua kelompok partai yang yang sudah membangun kerjasama politik atau membangun koalisi itu belum menemukan katakanlah sesuatu yang pasti gitu ya dalam hal capres cawapres. Mungkin kecuali kelompoknya Pak Muhaimin dan Pak Anies Baswedan ya. Tapi yang lain kelihatannya masih tetap melakukan katakanlah upaya-upaya untuk mencapai sesuatu yang bersifat final. Dan kalau itu semua sudah selesai, itu semua akan selesai ketika memasuki tahap pendaftaran gitu. Baru dansa itu manuver-manuver itu akan berhenti. Karena apa? Karena memang sudah harus menentukan sikap gitu. Jadi Ibu ingin menyampaikan bahwa saat ini tentu pasti akan banyak katakanlah keramaian tanda kutip gitu ya. Jadi masyarakat nggak perlu bingung. Nanti ada waktunya itu semua akan berhenti. Dan juga Ibu menggunakan kalimat dansa itu kan untuk membuat supaya pemilu menjadi lebih sejuk ya. Ibu tidak mengatakan manuver gitu ya. Karena kan ini pemilu ini kan pesta demokrasi. Kalau pesta itu kan orang biasa ya berdansa, menari ya gitu ya. Jadi ingin menunjukkan sesuatu bahwa ini hal yang biasa saja gitu. Jadi tidak perlu ada ketegangan, tidak perlu ada katakanlah saling menjelekan atau apapun karena inilah demokrasi kita gitu. Oke, Jadi hal semuanya yang masih biasa. belum pasti tadi Anda katakan begitu ya Bang ya. Tapi kan kalau kita cermati lagi di sini ditambah dengan komunikasi politik yang sedang berjalan antara terakhir juga antara Mbak Puan Maharani dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan dan mewakili Partai Golkar waktu itu. Ini apakah benar kemudian PDIP masih mencoba untuk terus melakukan lobby-lobby atau komunikasi politik agar tetap dua poros nanti di Pilpres nanti? Oh, itu kan kesimpulan Anda ya. Tidak ada kita pernah bicara tentang dua poros. Jadi kalau untuk calon presiden saya kira PDI Perjuangan sudah punya sikap yang final kalau menurut saya gitu ya. Jadi soal dua poros itu nggak ada urusannya itu sama PDI Perjuangan setahu saya. Tetapi masih banyak konfigurasi yang bisa saja terjadi gitu. Oke, kalau dari kacamata Gerindra sendiri nih dengan manuver yang berjalan sekarang begitu dan ditambah dengan diksi dari Bu Megawati sedang berdansa politik sampai tanggal 19 sampai 25 momennya begitu berakhir. Konteksnya yang ditangkap oleh Gerindra gimana kemudian? Ya, saya kira sama, hampir sama. Ini kan tanggal 19 itu kan mulai pendaftaran capres dan cawapres. Dan di sini kita melihat bahwa cawapres dari koalisi Gerindra dan koalisi PDI Perjuangan kan belum ditentukan. Jadi saya kira bentuk daripada manuver, bukan manuver sebenarnya, tapi lobby-lobby, ya kan lobby-lobby itu tentunya tetap berjalan tentunya karena kan banyak juga yang masih harus disampaikan di sini dengan partai-partai politik yang lain, gitu kan. Jadi saya kira apa yang dinamakan itu bisa juga dansa-dansa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu dansa-dansa adalah bagaimana lobby, ya kan, bagaimana kita bicara, komunikasi tetap terjalin semuanya. Jadi saya kira di DPR pun juga sangat cair kita bicara di semuanya, semua partai itu kalau di DPR kita sangat cair dan kita bicaranya juga aman-aman saja, saya kira nggak ada masalah. Jadi saya kira kita juga dalam situasi yang sekarang ini pembicaraan antar partai itu sesuatu hal yang mungkin biasa sebelum koalisi ditentukan pada saat pendaftaran tanggal 19 Oktober nanti. Jadi pembicaraan masih cair, masih terbuka, tapi arahnya itu menjurus ke kerjasama politik, Mas Yadi? Ya, saya kira kan kita sudah tahu kerjasama politik sudah dilakukan masing-masing daripada calon presiden. Dan saya kira pembicaraan tentunya kan pembicaraan bagaimana penentuan ke depannya tanggal 19 itu, ya kan, pendaftaran, terus kemudian juga program-program kerja kita juga sudah membicarakan program-program kerja kita untuk pemenangan. Saya kira rapat-rapat yang dilakukan oleh daripada partai-partai koalisi yang ada dari pihak Pak Prabowo juga sudah sering kita bicara, sering kita juga rapat, dan semuanya tentunya ini membutuhkan suatu kerja keras ke depannya, sehingga kita paham bahwa kita memang harus
harus sering kita berkomunikasi. Jadi sebatas kita kan komunikasi dengan partai-partai yang ada di kita. Oke, mencermati pernyataan Bu Mega ini, Mas Burhan, Anda menangkapnya bagaimana? Kalau kita simak kan di sini dari pihak pengusung Ganjar maupun pengusung Prabowo, komunikasi masih cair, masih terbuka begitu. Menyebutkan bahwa sedang dansa politik, ini sasarannya Bu Mega berbicara seperti itu, dansa politik ini kepada siapa? Sebenarnya kan kalau kita cermati, ini bukan kali pertama ya Ibu Mega menyebut istilah dansa-dansi politik. Jadi beberapa kali dalam kesempatan beliau mengatakan dalam konteks pemilu dan sistem kepartean yang relatif near ideologis, less ideological, itu potensi manuver politik yang mengabaikan etika dan ideologi partai itu kuat terjadi. Dan ini bukan sesuatu hal yang mengagetkan, karena literatur ilmu politik mengatakan demikian. Studi-studi menunjukkan diferensiasi antar partai kita itu relatif sangat kecil kecuali isu agama. Nah, yang menarik dalam isu agama pun ya partai-partai tidak bisa dibedakan. Bergabungnya PKS dan PKB dalam satu perahu mengusung Anies Muhaimin kan menunjukkan sekali lagi betapa politik kita itu serba promiskuus, ya, serba boleh, nggak ada rambu-rambu untuk menjalin koalisi. Jadi model demokrasinya adalah model demokrasi elitis office seeking. Nah, ini yang mungkin menjadi konteks munculnya istilah dansi politik ya yang disampaikan oleh Ibu Mega, meskipun lagi-lagi istilahnya sangat halus ya, tetapi dalam istilah bahasa Inggris kan ada istilah it takes two to tango. Jadi nggak mungkin ada dansa kalau cuma melibatkan satu orang. Jadi manuver itu pasti melibatkan dua pihak minimal. Nah, pertanyaannya siapa yang disasar kan begitu? Saya kira ya itu pernyataan umum, itu tentu saja ya yang disampaikan untuk menggambarkan perilaku manuver politik antar partai jelang pendaftaran. Tetapi ketika satu pasangan sudah diakadkan meskipun belum didaftarkan ke KPU, berarti ya tinggal dua pasangan, tinggal dua calon ya, satu Mas Ganjar, dua adalah Pak Prabowo, termasuk partai-partai pendukungnya yang potensial ya melakukan dansa-dansi politik tadi. Oke, singkatnya berarti pernyataan dari Bu Mega ini jatuhnya normatif begitu? Bukan, tentu ada aspek semacam tanda kutip sindiran juga kan, kalau kita membacanya ya. Tetapi pertanyaan begini loh, Tiffang, kalau tinggal dua capres yang belum punya jodoh, masa Ibu Mega menyindir capres yang diusung oleh PDI Perjuangan sendiri kan kayaknya nggak make sense, nggak logis kan. Sementara Anies sudah punya pasangan, jadi potensi dansa-dansi politiknya lebih minimalis kan. Nah, tinggal satu capres yang didukung Pak Wi Hadi kan. Jadi itu kan bacaan orang kan gitu ya. Tetapi apakah sah? Ya sah aja, ini bagian dari real politik kita ya. Di mana tadi irisan atau diferensiasi antar partai sangat kurang. Apakah kemudian tadi kalau kita kaitkan dengan pernyataan Mas Burhan tadi, Bang Deddy, dikaitkan lagi dengan pernyataan Bu Mega itu, pernyataan dansa politik ini merujuk pada fakta bahwa nama Mas Gibran Raka Buming Raka ini diusulkan oleh PBB untuk menjadi pasangannya Pak Prabowo Subianto sebagai bakal cawapres, dan juga fakta bahwa Kaisang ini menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia? Saya kira nggak ada hubungannya ya, terlalu jauh kalau Ibu Mega harus berkomentar soal Gibran atau soal Kaisang. Karena kita punya keyakinan bahwa Pak Jokowi masih memegang nilai-nilai politik, nilai-nilai keadaban politik yang kuat bertanam berakar di kita ya, bahwa namanya politik itu adalah jalan membangun peradaban. Tetapi apapun itu ya memang kita melihat realita politik hari ini seperti tadi yang dikatakan Bung Burhan. Kita berada pada era politik nilai. Jadi apapun bisa gitu ya. Semua rambu-rambu peradaban itu ya bisa diterobos karena apa? Orientasinya adalah mencapai kekuasaan tertentu. Kepentingan tadi itu yang disebut office seeking gitu ya. Tapi itulah realita kita hari ini gitu. Dan saya kira tanpa bermaksud menyinggung itu, saya lebih melihat bahwa Ibu Mega ingin mengatakan bahwa sudahlah, emang masih rame, ya masih banyak yang berdansa, berjoget, ada yang joget minta digendong, ada yang joget minta dipepet, ya itu pahami saja sebagai realita politik kita hari ini gitu loh. Nyindir ke siapa tuh Bang? Loh saya kan bicara realita ya,
Soal tafsir kan terserah kita masing-masing. Silakan. Tetapi saya ingin menekankan kembali apa yang dikatakan oleh Bung Burhan tadi, bahwa memang sulit kita hari ini. Hari ini itu semua bisa cair seperti yang terjadi katakanlah pada PKS dan PKB misalnya. Itu kan sesuatu yang nggak terbayangkan misalnya gitu loh. Apa yang terjadi pada partai yang itulah yang satu sana kan misalnya gitu ya, bisa terjadi proses yang sangat super melebihi kereta cepat misalnya. Kan itu realita politik kita hari ini. Tetapi Ibu Mega ingin berpesan bahwa marilah kita nikmati ini, nanti 19 Oktober itu semua akan berhenti. Mari kita melanjutkan ke situasi yang berbeda gitu. Oke, Mas Wihadi merespon pernyataan dari Bung Deddy tadi tuh. Ada yang jogetnya agak nyenggol dikit gitu. Gimana tuh? Ya, saya di sini kita nggak melihat bahwa kita nyenggol-nyenggol. Ya. Kita kalian nggak ada nyenggol. Semuanya kan tidak ada dari kita, tidak pernah Gerindra ya, secara jelas siapa ya kan menyenggol siapa, tidak. Kita semuanya berhubungan dengan semua partai politik baik, ya kan. Dan saya kira semua kalau kita bicara mengenai masalah cawapres, semuanya kandidat, semuanya yang ada itu yang terbaik juga nanti. Tapi tetap kita akan tentukan bahwa siapa cawapresnya itu yang dikatakan itu adalah nanti ada dengan partai-partai koalisi nanti kita tentukan. Tapi kan dari PBB bagian dari Koalisi Indonesia Maju sempat bilang nama Mas Gibran yang terang-terang kader PDI Perjuangan punya kans untuk menjadi atau diusulkan menjadi pasangannya Pak Prabowo nanti di Pilpres. Ya, semua partai koalisi berhak untuk mengusulkan, tetapi nantinya keputusannya adalah pada saat nanti semua partai koalisi itu akan memutuskan dengan musyawarah mufakat. Jadi siapa saja boleh mengusulkan siapa. Jadi kan kalau dari Golkar mengusulkan Pak Erlangga, ya kan. Terus kemudian dari PAN mengusulkan Pak Erik, ya kan. Ada juga kemarin RK juga diusulkan oleh Partai Golkar. Ini semuanya boleh-boleh saja. Kemudian muncul lagi nama-nama yang lain yang tidak dalam partai itu. Dan saya kira ini boleh-boleh saja nama-nama itu. Karena mereka nama-nama itu adalah semuanya adalah putra-putra terbaik. Ya kan, kalau yang PBB mengusulkan Gibran, ya itu kan memang sebagai tokoh muda, ya kan, ya bisa-bisa saja, silahkan saja PBB. Tapi semuanya ini adalah keputusannya nanti pada saat kita semua partai koalisi itu memutuskannya dalam musyawarah mufakat siapa yang memang akan kita sandingkan dengan Pak Prabowo sebagai cawapres. Oke, dengan fakta demikian Mas Burhan masih cair kondisinya, komunikasi masih terbuka, bahkan saling dansanya dengan segala manuver begitu. Masih ada peluang tidak sebetulnya untuk memunculkan yang namanya dua poros ini di Pilpres bakal jadi kenyataan? Namanya peluang tentu masih terbuka, apalagi kembali ke pola umum yang tadi saya sampaikan, karena serba promiscuous, serba boleh, maka potensi munculnya poros yang tidak diprediksi sama sekali besar, termasuk potensi bergabungnya poros keberlanjutan. Tetapi yang paling penting kan seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Melihat konfigurasi politik hari ini memang masih sulit ya, Tifal, membayangkan Pak Prabowo dan Mas Ganjar bersatu. Karena sulit untuk mencari kesepakatan siapa yang bersedia sebagai cawapres, karena keduanya masih punya peluang untuk menang. Jadi pada titik itu ya, yang bisa saya relatif pastikan adalah kemungkinan munculnya poros keempat sepertinya nyaris mustahil. Tetapi per hari ini potensi munculnya adalah 3 poros. Nah tentu baik ya buat pluralisme politik kita, karena kalau misalnya dipaksakan menjadi 2 poros, menurut saya itu agenda elit, bukan agenda publik. Tetapi kalau misalnya terjadi, lagi-lagi menegaskan apa yang Ibu Mega sampaikan tadi, ini bagian dari dansa-dansi politik juga itu. Kalau misalnya terjadi pengerucutan kedua poros, karena secara umum agak sulit ya membayangkan Mas Ganjar sudah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan sebagai capres, Pak Prabowo juga demikian, sudah dideklarasikan sebagai capres oleh Gerindra, dan masing-masing punya kelebihan, kelemahan. Jadi pertarungan yang paling adil melalui suara kekuatan pemilu. Tapi sejauh ini yang Anda pantau dinamika dari perpolitikan yang ada sekarang begitu, dansa-dansanya begitu, secara koreografinya gimana sih menurut Anda, Mas Burhan? Tadi sempat disinggung masalah ada yang jogetnya saling senggol dan sebagainya begitu.
Ya, ya kalau candaannya Bung Deddy tadi kan dansa-dansi politik kalau bukan sama muhrimnya kan bisa problematik. Nah, Oke. pertanyaannya muhrim dalam konteks politik apa nih ukurannya? Oke, oke. Nah, Mas, kalau muhrimnya misalnya sama-sama laki-laki kan bukan ah, muhrim. Tetapi kan lucu juga, masa sesama laki-laki dansa-dansi. Jadi, oke. nah, nah ini kan soal candaan saja. Tapi poin Mhm. saya adalah, gitu ya, ini real politik ini nih akibat, bukan sebab, Tival. Sebabnya adalah diferensiasi politik yang terlalu office seeking, Hmm. less ideological. Jadi ke depan sebenarnya kita perlu dorong diferensiasi antar partai berbasis program, ideologi dan programatik. Oke. Misalnya nih ya, yang saya bayangkan partai-partai itu jangan terlalu banyak Oke. dan itu akan mendorong diferensiasi antar partai. Yang kedua, presidensial threshold jangan terlalu tinggi. Ini kan akibat terlalu tinggi nih, akibatnya semuanya saling menggoda dalam rangka mendapatkan dukungan mencapai ambang batas yang terlalu tinggi itu. Oke, kalau Nah, ini kita semua melihat di koalisi dari pengusung Ganjar Pranowo ini sendiri, Anda melihatnya Mas Burhan sudah cukup solid untuk kemudian bisa menetapkan segera nama bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo ini? kalau di atas kertas ya, secara teoritik sebenarnya lebih mudah buat koalisi pendukung Mas Ganjar karena partai pendukung yang paling dominan adalah PD Perjuangan dan kebetulan PD Perjuangan punya golden ticket untuk menentukan cawapres tanpa harus ya kasarnya ya berkonsultasi dengan partai pendukung lain yang relatif lebih kecil. Tapi kan etikanya pasti PD Perjuangan akan ngobrol sama Pak Haritanu, sama Usman Sabtaodang, Hmm. kemudian sama Pak Mardiono ya. Ya. Justru secara teoritik memang capres yang didukung Pak Wihadi ini dalam konteks mencari kesepakatan itu lebih sulit. Oh gitu. Karena pertama Gerindra tidak cukup mengusung Pak Prabowo sendiri. Tapi saat yang sama ada 3 partai dengan kekuatan yang cukup besar, yang relatif tidak terlalu berbeda jauh kecuali Golkar ya. Tapi minimal 3 partai Baik. yang mengusung Pak Prabowo kan lolos PT. Oke. Jadi dari sisi itu memang lebih sulit mencari konsensus. Tapi kan dalam politik Indonesia apa sih yang tidak bisa diselesaikan? Mhm. Jadi Oke. tinggal menunggu waktu saja, pasti ada bisa. Gitu ya. Tinggal Ada menunggu waktu dan melihat koreografi apa lagi yang akan ditunjukkan nih, dansa-dansa politik apa lagi yang bakal ditontonkan kepada publik. Bang Deddy, terima kasih. Mas Wihadi Wianto, terima kasih. Mas Burhan juga terima kasih sudah berdiskusi Terima bersama kasih, kami. Mas Wihadi. Selamat sore semuanya. Ayo, Ade. Terima kasih semuanya.